Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, semoga Allah memberikan ketabahan kepada mereka, semoga Allah memberikan kekuatan, semoga Allah memberikan kesabaran, dan semoga pertolongan Allah selalu tercurahkan untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina. Amin Allahumma amin. Fenomena yang lagi ramai diperbincangkan sekarang ini, itu saya perhatikan di beberapa media itu, selain soal perpecahan Palestina dengan Israel, juga ada perpecahan antara suami dan istri, perpecahan rumah tangga itu namanya. Persoalan rumah tangga fenomenanya memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Itu sesuatu keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi di rumah tangga manapun. Ada perselisihan, ada salah paham, ada pertengkaran terus-menerus, bahkan yang berujung kepada perceraian itu juga tidak sedikit. Apalagi kasus pandemi kemarin COVID-19 itu sepanjang yang saya tahu itu di beberapa pengadilan agama ya khususnya, itu banyak pendaftaran permohonan cerai itu. Jadi kalau pihak istri yang mengajukan itu judulnya gugatan cerai. Kalau suami yang mengajukan ke pengadilan itu namanya permohonan talak. Jadi dia meminta untuk diberikan izin talak kepada istrinya. Alasannya beragam. Yang paling umum itu adalah terjadi percekcokan terus-menerus antara suami istri, sehingga rumah tangga itu tidak tercipta sakinah mawaddah rahmahnya, itu nggak ada. Kalau tidak ada ketenangan lagi di dalam rumah tangga, maka bahasanya itu jalan terbaik adalah perceraian. Itu yang terjadi memang seperti itu, dan itu hal yang biasa terjadi. Soalnya adalah bagaimana kita mengambil sikap atas kejadian itu, bagaimana kita menguatkan diri bahwa setiap saat, setiap waktu kita itu pasti diuji sama Allah. Itu salah satu bentuk ujian dari Allah itu ya, antara lain ya perceraian. Ujian lain kekurangan harta, ujian lain ditinggal keluarga, ditinggal suami, istri, anak. Kan itu sesuatu yang pasti terjadi, dan makanya rukun iman itu antara lain ya beriman kepada qada dan qadar. Artinya takdir baik dan takdir buruk yang sudah dicatatkan kepada pihak hamba Allah itu ya memang harus diterima. Itulah jadi pentingnya Quran sebagai hudan, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai al-bayan yang menjelaskan itu semua, sebagai pedoman, sebagai hujah, sebagai argumentasi kita terhadap hal-hal yang menimpa kita, menimpa saudara kita, menimpa keluarga kita. Jadi agama secara global dengan kitabnya Al-Quran itu maksudnya supaya setiap hamba yang meyakini itu adalah kalimat dari Allah, maka itu adalah kebenaran. Jika kita ikuti, tidak ada soal yang susah, tidak ada kesedihan yang berlama-lama, tidak ada terlalu pusing kita dengan apa yang menimpa kita. Jika kita yakin bahwa sesuatu itu memang pasti terjadi, sesuatu itu yang kita miliki di dunia ini kan memang semuanya punya Allah. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita lahir, tiba-tiba kita menikah, tiba-tiba kita punya rumah, punya kendaraan. Itu kan semuanya ujuk-ujuk begitu, yang sudah ditentukan soalnya. Tiba-tiba juga banyak utang, banyak masalah, begitu. Tapi menyoal itu lebih spesifik sedikit tentang
perceraian cukup menarik sih, karena ada yang siap, ada yang tidak, ada yang, tapi saya yakin bahwa ketika berangkat berumah tangga itu tidak ada yang bercita-cita untuk berpisah, tidak ada yang cita-cita untuk bercerai atau rumah tangganya berantakan, Tuhan. Kita yakin itu. Maka jika itu terjadi, maka itu sebagai ujian, sebagai cobaan buat kita, siap nggak kita menerima cobaan yang seperti itu. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa kasih cobaan yang lebih berat dari banyak. Kalau yang mengalami cobaan, ya ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak-anaknya juga, tidak diakui juga sama anak istrinya, bahkan diusir sama anak istri, banyak. Jadi kalau kita mengalami perselisihan yang sedikit atau perpisahan yang bisa jadi sementara, atau bisa jadi itu ada hikmah baik dari Allah, bisa kita nggak tahu. Itulah fungsinya kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada agama, sehingga kita tuh tenang. Menyoal terkait perceraian itu mestinya ada 3 bab yang mesti kita cermati ya. Jadi yang pertama ada soal bab talak, itu ada di kitab fikih. Fikih itu membahas terkait hukum-hukumnya talak, sebab-sebab talak dan akibat talak. Yang kedua itu juga terkait dengan kejadian itu ya, kejadian terkait dengan tauhid, artinya ya qada dan qadar itu. Yang ketiga itu terkait dengan tasawuf, bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di level mana tuh ketika itu terjadi, ketika musibah yang kita terima terjadi. Quran menjelaskan sebelum kita menikah, tuh Quran sudah memberikan garis merah. Yang pertama adalah wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyriki wala azzabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairun min musyriki wala azzabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Secara umum Allah menggambarkan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik untuk kamu jadikan istri ya, walaupun itu menarik hatimu, maka lebih baik engkau menikahi budak, tapi yang penting dia musyrik. Begitu juga jangan engkau nikahi laki-laki yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, lebih baik engkau menikahi budak musyrik, karena mereka itu orang-orang musyrik tadi membawamu kepada neraka jahanam. Sementara jika kita menikah satu agama dengan pasangan kita, Allah menjanjikan rahmat dan jannah atas izin Allah menjadikan surga dan rahmat itu ketika kita berangkat menikah. Nah, di dalam rumah tangga itu ada hukum-hukum sendiri bagaimana kita memperlakukan pasangan kita secara baik. Yang laki-laki membantu juga kegiatan istri jika memang ada waktu senggang, jadi tidak melulu karena memberikan uang bulanan terus nggak mau tahu tuh segala keruwetan di rumah tangga. Nggak seperti itu. Kalau kita teladani baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan berumah tangga itu, beliau menjahit pakaiannya sendiri, membantu beresin rumah, membantu Bunda Aisyah. Nah itu kita teladani karena kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baiknya orang itu yang baik pada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, akulah yang paling baik di antara kalian. Itu diteladani. Kalau kita teladani ya sebagai laki-laki ya juga nggak soal ya, harus bantu beres-beres rumah. Niatnya kan lillahi ta'ala, memang agama mengajarkan ini. Jadi nggak ada gengsi. Kembali lagi ya ke soal talak, itu memang bagian dari situ tuh. Adab-adabnya dari situ. Kita cermati itu. Maka janji Allah tuh akan diberikan rahmat dan surga jika benar ketika melakukan kehidupan berumah tangga. Yang masalah yang bisa dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Begitulah nasihat agama. Nah, kita kembali ke bab talaknya. Dalam hukum fikih itu, bab talak itu artinya melepaskan ikatan. Karena pernikahan itu di bahasa Quran itu misalkan itu ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan itu diikat dengan pernikahan. Nah, ketika terjadi talak, ikatan itu dilepas.
itu terjadi perceraian. Talak sendiri itu secara hukum itu ada talak yang wajib, ada talak yang haram, ada talak yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada 5. Apa hukum talak? Contoh, talak yang wajib itu ketika suami menggila istrinya, dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam hukum fikih itu 40 hari. Itu disebut ilat, sumpah ilat, sumpah tidak menggauli. Tapi kalau cuma 30 hari itu tidak disebut ilat, jadi harus 40 hari. Maka ketika sudah 40 hari, ya dia harus menceraikan si istrinya. Karena nggak boleh lebih dari situ, lebih itu sama juga menyiksa secara psikis kan. Ada talak yang wajib tuh ketika sudah terjadi sumpah ilat. Talak yang haram itu wajib haram ketika dia hendak mentalak istrinya dalam keadaan haid, tidak suci, atau ketika tidak sucinya itu dia sudah dijima, jadi mesti menunggu masa. Setelah masa sucinya itu baru dia boleh ditalak dengan alasan-alasan talak. Tapi ketika istri sedang haid dan tidak suci, itu haram untuk ditalak. Wajib, haram, sunnah. Talak yang sunnah itu talak yang dijatuhkan suami kepada istri ketika istrinya itu nusus. Wallati takhafuna nusujahunna, nusus. Dia membangkang, si istri itu membangkang, nggak turut perintah, pokoknya ribet deh, susah dikasih tahu, dan cenderung membangkang itu berarti ada reaksi. Kalau dikasih tahu ya dia melawan, diarahin dia melawan. Nah itu termasuk kesunahan untuk mentalak. Karena jika itu terjadi pun, ya itulah percocokan yang terus menerus nggak pernah ketemu ujungnya, karena suami sebagai kepala rumah tangga itu nggak pernah didengar, kurang lebih begitu. Kemudian ada talak yang makruh. Nah ini yang kira-kira agak ramai nih. Talak yang dilakukan suami dalam keadaan istri itu baik-baik saja, jadi istri itu tidak punya soal. Sebagai ibu rumah tangga, dia melayani suami dengan baik, mengurus anak dengan baik, mengatur keuangan dengan baik, terus mengelola rumah dengan bagus. Artinya sesuatu yang baik-baik saja secara umum, dan di mata umum itu tidak ada soal. Nah ketika keadaan yang baik-baik saja itu tiba-tiba suami ingin menceraikan, ingin menjatuhkan talak, itu makruh hukumnya. Jadi talak itu boleh dilakukan ya dengan syarat. Inilah fikih, ini secara fikih ya diatur gitu. Jadi ada talak yang makruh, itu kita garis bawah itu. Yang makruh ini jadi persoalan yang jelas-jelas perilaku istri membangkang, itu kebanyakan dimaklum sama orang jika terjadi perceraian. Yang baik-baik ini yang akhirnya jadi viral. Nah, yang terakhir talak yang mubah. Mubah itu artinya boleh dilakukan, itu di bawah dari istri yang nusus. Kalau istri yang nusus dia memang membangkang kan, maka itu ada kesunahan talak. Kalau mubah ini kebolehan untuk talak itu levelnya di bawah dari nusus. Dia lebih banyak mafsadat di sana. Jadi antara lain istri nggak sholat, terus ada aktivitas istri itu yang suami kurang suka atau visinya sudah melenceng dari maksud rumah tangga. Nah itu kemubahan. Tapi tentunya kalau soalnya masih sesederhana itu makanya orang-orang terdekat yang paling penting untuk memediasikan persoalan soal istri itu. Orang yang terdekat di pernikahan kan ya mertua kita, ibu kita, mertua kita, saudara-saudara kita. Jadi kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa kebanyakan itu justru yang memberikan, yang ngompor-ngompor itu dari pihak keluarga. Satu sisi ada begitu, tapi Quran memang menyarankan begitu, menyarankan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa. Jadi di surat An-Nisa itu juga dijelaskan bahwa yang paling berperan untuk memediasi percekcokan antara suami istri yaitu dari keluarga, dari orang tua kita, dari mertua kita, ketemu mereka memediasikan itu. Jadi ada peran dari keluarga untuk membantu mengislahkan
atau pasangan suami istri itu. Karena memang ya ada peran iblis, peran setan ya, pasti ada di setiap ibadah. Pernikahan yang paling panjang, ibadah yang paling panjang kan memang di dalam pernikahan. Sholat aja yang sebentar, iblis dengan pasukan-pasukan yang menggoda kita kan di setiap aktivitas ibadah, apalagi di rumah tangga. Maka pasukan iblis yang bisa dia menggosok-gosok pasangan suami istri sampai terjadinya perceraian dengan pangkat langsung setan-setan itu. Kalau yang nggak melakukan itu biasa aja, dia lapor sama komandan iblis biasa aja. Tapi ada pasukan yang melaporkan telah berhasil membuat perpecahan rumah tangga sampai perceraian itu dapat pangkat. Jadi ada peran setan. Di surat Al-Baqarah itu ayat 102 itu. Wa yata'allamuna minhu ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari ilmu sihir itu dari setan-setan. Harut marut diklaim ngajarin orang-orang saat itu untuk punya sihir supaya apa? Supaya bisa memisahkan istri dari suaminya, supaya mereka bisa cerai. Terus sampai belajar sihir itu setan. Jadi itu sesuatu yang setan senang. Tapi ada satu hadis itu menjelaskan afdhalul halali 'ala Allahi at-talaq. Satu perbuatan halal yang dibenci sama Allah, ya talak, perceraian. Tinggal soalnya adalah kenapa bisa terjadi perceraian? Kenapa mesti ada pilihan, pilih ibu atau istri? Itu nggak bisa dijadikan pilihan itu sebenarnya. Kalau itu dijadikan satu musibah atau keadaan yang nggak bisa dihindari, oke. Tapi kalau pilihan artinya kejadian itu memang kita yang create, kita yang bisa, bukan kita menyatukan, malah kita memilih ibu pasti ada yang tersakiti, memilih istri pun pasti ada yang tersakiti. Jadi itu bukan pilihan, itu keadaan yang bisa jadi ya karena kelakuan kita juga, karena perbuatan kita, sehingga kita berada di antara dua pilihan. Itu sesuatu yang coba kita cermati lagi, coba kita muhasabah lagi, introspeksi diri masing-masing. Apa soalnya sebenarnya? Apakah soalnya murni karena kita ikutin orang tua, atau kalau kita kasihan sama orang tua? Berarti kan nggak berimbang, berarti ada istri yang tidak peduli sama orang tua. Ini mesti dicermati, karena jangan-jangan ada akibat dosa tuh, ada penyertaan kalau dalam bahasa hukum itu. Jadi ada pelaku, ada pelaku, pembantu, itu disebut secara bersama-sama. Nah, jangan sampai begitu. Jadi jika ada pihak-pihak yang turut membantu terjadinya perceraian antara suami dan istri ini, itu bisa terjadi. Kalau dalam hukum positif itu dibilang pasalnya penyertaan, turut serta membantu dia. Walaupun itu dalam konteks kejahatan, tapi dalam konteks rumah tangga, memang yang potensi itu biasanya itu teman dekat, biasanya dari pihak keluarga itu. Karena kebanyakan dari kita itu, kita curhat itu, kita banyak cerita tentang pasangan-pasangan kita itu sama orang-orang terdekat, ya sama keluarga, sama orang tua, bisa jadi begitu. Nah, di momen itu bisa orang yang mendengarkan cerita kita itu dibisiki juga sama setan supaya manas-manasin gitu ya. Itu kalau dalam fikih itu disebut takbib. Itu takbib itu yang mengompor-ngompori lah, manas-manasi. Jadi situasi bukan tambah adem, jadi tambah panas, tambah pede tuh si suami atau istri, tambah gemes sama pasangannya karena dipanas-panasin itu. Walaupun kalau dalam konteks keluarga misalnya, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan nggak boleh mentalak istri karena perintah orang tua, itu nggak boleh. Sama Imam Ahmad pun melarang mentalak istri karena seseorang, karena orang tua misalnya, itu nggak boleh, dilarang. Berarti sebab bukan salah satu bentuk bakti kepada orang tua itu mentalak istri. Misalnya mohon maaf, ada keinginan dari orang tua kita menyuruh kita menceraikan pasangan kita. Itu dalam konteks hukum fikih yang kemakruhan untuk mentalak istri dalam keadaan istri baik-baik saja,
itu tetap hukumnya makruh. Nah yang lebih parah, yang manas-manasin situasi itu dikecam juga sama Nabi itu. Artinya orang yang mendorong-dorong supaya memang mereka pisah, si suami ini mentalak istrinya, bercerai, itu dikecam sama Nabi itu melalui hadis itu, waman absadan mura'atan ala jaujiha falaisa minna, bahwa siapa yang merusak hubungan istri dan suaminya sehingga terjadi perceraian, maka dia bukan golonganku, jadi bukan kaumku. Itu juga suka terjadi dengan pasangan selingkuh tuh, yang biasanya pasangan selingkuh itu yang mendesak supaya si pasangan suami itu cepat pisah, alih-alih karena ada perasaan sayang dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Nah itu kena juga tuh sebagai takbir dia, orang yang manas-manasi, maka kecaman Nabi itu jelas itu. Falaisa minna katanya, bukan golonganku. Karena begitu perceraian itu kan yang dikhawatirkan akibatnya sebenarnya. Akibatnya jika ada anak-anak yang masih balita, anak-anak yang menginjak remaja, mereka akan mengklaim bahwa mereka termasuk anak yang broken home dan lain sebagainya. Itu akibat yang dikhawatirkan kebanyakan orang tua yang divorce itu. Walaupun nggak semua, tergantung bagaimana kita menjaga psikologis anak-anak kita. Kalau itu memang sudah terjadi, maka kita kembalikan kepada petuah-petuah agama, kepada Quran hadis. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi cobaan semacam itu? Bagaimana sikap kita ketika kejadian itu menimpa kita? Maka mulai dari itu kita mendekat kepada Allah, bersabar yang tidak putus-putus, tidak harus kuat, emang sabar terus. Ya sholat, minta dimudahkan menghadapi cobaan ini. Itu solusi terbaik dari Quran. Karena kalau kita sudah berpegangan sama Quran hadis, ya nggak ada yang sulit lah. Allah pasti lapangkan dada kita, angkat kesedihan kita, sepanjang kita mau mengadu kepada Allah. Nggak cukup soalnya ngadu kita di status dan lain-lain ke temen, itu justru jadi buah gosip aja itu. Nah, ngadu kepada Allah di sepertiga malam itu, insya Allah diberikan ganti yang lebih baik sama Allah. Jadi bahwa bentuk ujian yang macam-macam itu memang sudah dituangkan dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Itu kalau kita pegang itu, maka ujian itu kita anggap ya ini sudah digariskan sama Allah. Oh, bisa apa lagi kita? Karena Allah yang punya segalanya. Kita punya apa sih? Bahkan anak, istri itu kalau nggak diambil orang ya diambil Allah. Itu prinsip. Anak besar nanti nikah dia berkeluarga ya diambil orang. Kita pasangan juga pasti wafat kan, diambil Allah. Apalagi kalau kembali kepada takdir, kembali kepada ketentuan kita sebagai manusia, maka beban sebesar apapun, musibah sebesar apapun itu jadi ringan. Terkait ayat Quran yang menyinggung soal ujian-ujian yang bakal kita terima dan solusinya itu di surat Al-Baqarah tadi 155, 156, 157, ya ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahwa akan aku uji kalian itu dengan ketakutan dan kelaparan, dengan diambilnya nyawa, dengan dikuranginya buah-buahan. Itu dimaknai secara luas. Ketika kita menghadapi persoalan ada rasa takut, dan ternyata takut itu ujian. Bagaimana sih rasanya orang takut? Kekurangan materi, kita punya uang tinggal 100.000, besok bagaimana, pusing. Itu salah satu bentuk ketakutan, kekhawatiran. Itu ujian dari Allah tuh. Termasuk diambilnya nyawa tuh saudara kita, orang tua kita, tetangga kita atau teman dekat kita yang ketika diwafatkan oleh Allah itu, pasti kan kita sedih, pasti kita kehilangan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin. Nah, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Jadi ketika kita menerima ujian, menerima musibah, maka pegangan kita yang pertama sabar. Terima itu sebagai ujian, terima itu sebagai qadarullah. Ini sudah ketetapan Allah. Nggak bisa apa-apa kita. Sedih boleh, jangan berlebihan. Yang berlebihan itu yang tidak boleh. Maka ketika, ini secara tafsir ya, secara pemahaman di dalam Quran itu, ketika seseorang menghadapi musibah, maka katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu doa tuh. Kata baginda Nabi, itu doa. Bahwa semua milik Allah, maka akan kembali ke Allah. Berarti itu bentuk sabar kita. Semua kita kembalikan ke Allah. Maka wabashiris sabirin, sampaikan kepada orang itu tuh yang sabar tadi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3. Maka orang-orang tadi diberikan ampunan dan rahmat oleh Allah. Kemudian ulaika humul muhtadun, dan dia akan diberikan petunjuk. Petunjuk antara lain segera terlepasnya beban kesedihan dari musibah yang kita alami, diberikan jalan keluar terbaik dari buah kesabaran kita. Maka dalam satu kisah, jadi pernah seorang sahabat Abu Salamah itu Abu Salamah digandeng tangannya sama Rasulullah, disampaikan, mau nggak aku sampaikan satu doa, kamu hafalin doa ini. Mau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jika kamu mengalami satu musibah, besar atau kecil, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu, Allahumma zurni fi musibati wa akhlif li khairu minha idza fu'ila dzalika bih. Nah itu kurang lebih artinya, ya Allah, berikan pahala dari musibah yang menimpa aku dan berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Itu Abu Salamah mendapatkan wasiat menghafalkan doa itu ketika mendapatkan musibah. Kemudian Abu Salamah mentransfer cerita itu kepada istrinya, Ummu Salamah, pada istrinya. Ya Ummu Salamah, aku diajarin sama baginda Nabi satu doa nih. Kalau tertimpa musibah, baca doa ini. Nah, doa yang tadi tuh. Maka kamu hafalkan juga nih. Dihafalin juga tuh sama Ummu Salamah, doa itu. Nggak berselang lama, ketika Abu Salamah ini wafat, meninggal Abu Salamah. Ya sebagai perempuan yang usianya sudah tua, cukup terpukul karena punya anak banyak juga, Ummu Salamah. Akhirnya, karena dia menghafalkan doa itu tuh, maka setelah selesai prosesi pemakaman, setelah selesai masa tunggunya setelah kematian tuh, baginda Nabi datang tuh ke Ummu Salamah. Datang mau ngapain tau nggak? Dilamar Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah kan kegeeran mau dilamar sama Nabi. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku ini sudah tua dan aku orangnya pencemburu katanya. Anak-anakku juga banyak. Jadi mana mungkin Rasulullah berkenan dengan hamba yang seperti ini. Tahu nggak jawaban baginda Nabi itu? Ya Ummu Salamah, tenang aja, Allah akan mengangkat rasa cemburu di dadamu. Dan aku juga bakal tua sepertimu. Anak-anakku yang banyak itu akan menjadi anak-anakku juga. Maka menikah tuh Ummu Salamah dengan baginda Rasulullah. Berarti kan doa itu makbul tuh, yang dihafalin tuh. Diganti, bener Abu Salamah diganti dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang didapat oleh Ummu Salamah itu. Maka penting senjata kita itu sebagai muslim ya doa memang. Sepanjang doa kan kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Minta pertolongan kepadaku dengan sabar. Sabar dulu, berarti terima dulu tuh musibah yang kita hadapi, kejadian yang kita hadapi, terima dengan ikhlas. Nah setelah itu sholat, doa, minta dimudahkan, minta diberikan jalan keluar, minta diberikan pertolongan-pertolongan menghadapi persoalan ke depan. Jadi memang hanya kepada Allah kita minta, dan memang Allah tunggu kita minta. Itu dalam dalam konteks ketauhidan, dalam konteks kita menerima semua musibah. Maka jika hati kita, pikiran kita
mengatakan bahwa itu sebuah takdir dari Allah, nah itulah tauhid. Karena Allah bilang, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bahwa Allah yang menghendaki penciptaanmu di rahim ibumu. Maka ditaksis ayat itu dengan sebuah hadis. Hadisnya itu cukup populer kan. Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa ya'murukum bi arba'in kalimatin. Ayat Quran tadi ditaksis dengan satu hadis yang berkaitan tentang pembentukan seorang manusia di janin ibunya. Maka ketika janin itu sudah berusia 4 bulan, itu kan hadisnya populer. Diutus satu malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin itu. Wa ya'murukum bi arba'in kalimatin. Kemudian setelah ditiupkan ruhnya, maka ditentukan 4 perkara. Ditentukan 4 perkara bagi si janin ini sebagai seorang hamba nantinya. Itu tercatat sudah. Bikatbi rizkihi, ditentukan rezekinya. Wa ajalihi, sudah ditetapkan kapan dia mati. Wa amalihi, sudah tercatat semua amalan-amalannya, dia akan bagaimana. Wa sakiyun aw sa'idun, sudah ditentukan juga kapan dia bahagianya, kapan dia celakanya. Nah, pedoman kita ya Quran sama hadis. Kalau Allah sudah berfirman demikian, kemudian Nabi kuatkan demikian, terus mau pusing apa lagi? Memang udah ditentuin semua. Rezeki kita, mati kita, azal kita, jodoh kita, terus amalan kita, kapan kita bahagia, kapan kita sedih, itu udah ditentuin. Maka itu tanamkan di dalam jiwa kita, supaya kita menjalani kehidupan ini juga rileks aja, slow aja. Oh, ujung-ujungnya juga mati. Ya mohon maaf, misalnya berumah tangga cerai. Iya, kali pertama itu di bulan-bulan pertama aku nggak bisa hidup tanpa. 5 bulan kemudian, badannya seger tuh. Ternyata nemuin yang lebih baik. Happy hidupnya. Bisa lebih bahagia dari sebelumnya. Itu sangat bisa. Sangat mungkin Allah merubah keadaan seseorang itu. Sepanjang kita pegang tuh hujahnya. Sabar, sholat, terima. Secara tasawuf justru, kalau kita tidak ikhlas kepada ketetapan Allah, ya emang kita siapa? Pakai nggak ikhlas. Emang itu punya kita. Anak, pasangan, orang tua, harta, benda, kan bukan punya kita. Nah, Allah titipkan ke kita. Semua dihisap itu. Semua akan dimintain pertanggungjawabannya. Maka justru nggak ada alasan nggak ikhlas. Bukan punya kita, ya terserah Allah lah mau diambil. Justru jadi beban hisap kita jadi ringan kan? Karena sudah diambil tuh. Nggak berlama-lama kita menanggung hisap itu nanti. Jadi perintahnya jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Kuatkan kesabaranmu. Jadi sabar yang benar-benar. Bukan sabar tapi besok kelakuannya kayak orang nggak ikhlas. Itu ya masih belum kena. Tapi dalam proses belajar nggak apa-apa. Kita harus ciptakan mental kita mental sabar. Bahwa mindset kita lillahi ta'ala semuanya. Kalau udah begitu, hidup kita lebih enak deh. Kita nggak pusingin kemarin punya mobil terus diambil leasing misalnya. Ya udah, nanti juga Allah ganti. Atau punya mobil kemudian hilang mobilnya, ya udah. Itu punya Allah, ya Allah mau ambil dengan cara apa aja terserah Allah, itu lebih enjoy kita. Jadi itu beberapa bagian. Ya semoga yang kita ulas di sini bisa menjadi pencerahan. Kita bisa menjadi lebih bijak melihat persoalan. Kita jadi lebih tenang menghadapi segala cobaan. Karena innallaha ma'as sabirin. Jadi Anda bisa bayangin ketika Anda sabar itu, Allah langsung jatuh cinta. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi apalagi kalau Allah udah cinta. Kita sholat tiap hari, tengah malam bangun, itu belum tentu datengin cinta Allah tuh. Kalau dilakukan secara tidak benar ya. Tapi kalau sepanjang dilakukan benar, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Semoga saudara-saudara muslim, muslimat yang mengalami musibah, senantiasa Allah berikan kesabaran, Allah angkat masalahnya, Allah berikan pertolongan, dan yang terpenting Allah berikan ganti yang lebih baik dari yang sudah ada dari sebelumnya, sehingga itu menjadi obat kita ke depan, menambah syukur kita, sabar, berpahala, ketika diberikan kenikmatan bersyukur, berpahala. Kurang apa lagi kita jadi hamba Allah. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.